Halo Sobat Talkers. Kenalin nih, aku Bunga dan partner aku. Hai, aku Dewi. Kembali lagi di Dharma Talk. Ngobrol asik, nambah ilmu. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas topik yang seru tapi sering kita anggap remeh, yaitu aturan 5 detik. Mitos yang bilang kalau makanan jatuh ke lantai terus langsung diambil dalam 5 detik dianggap masih aman atau masih suci untuk dimakan. Hah? Masih suci? Masih aman? Emang ada buktinya? Nah, makanya itu kita bongkar mitos ini berdasarkan penelitian nyata. Yuk kita kupas bareng. Bentar-bentar, sebelum masuk ke pembahasan, kita mau lanjutin baca manifest yang sudah Sobat Talkers kirimkan. Kira-kira ada apa aja ya? Oke, jadi yang pertama ada pesan nih buat pengurus HMJ Dharma Duta. Coba kamu bacain, Dewi. Untuk pengurus AMJ Dharma Duta, aku mau ucapin terima kasih banyak, proker kalian sangat bermanfaat. Semangat terus kakak-kakak, kalian hebat banget. Semoga terus bersinar ya MJ Dharma Duta di periode kalian. Love you. Wih, ini manifestnya bikin senyum sih. Buat kakak-kakak pengurus HMJ Dharma Duta, ada yang mengirim pesan manis banget nih. Katanya, prokernya bermanfaat, kakak-kakaknya hebat, dan doanya semoga terus bersinar di periode ini. Aduh, siapa sih yang gak terharu dibacain kayak gini? Semoga semangat terus ya, HMJ Dharma Duta. Untuk manifest kedua, tutor dong gimana caranya supaya nggak jadi mahasiswa kupu-kupu. Menurut kamu gimana? Nah, kalau menurut aku sendiri sih, biar kita tuh nggak jadi mahasiswa kupu-kupu, kita tuh harus aktif di lingkungan kampus, kayak ikut organisasi atau komunitas, dan kita juga bisa ikut UKM yang ada di kampus. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Dew? Kalau aku sih sama ya kayak kamu. Nah, mungkin cukup sekian buat kita berdua bacain manifest pada episode kali ini. Jadi, Sobat Talkers, platform ini adalah safe space kalian untuk bebas bersuara tanpa takut identitas terungkap. Kalian bisa menyampaikan aspirasi, keluh kesah, cerita pribadi, pertanyaan, hingga pesan untuk crush atau teman secara rahasia. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kirim pesan untuk crush kalian atau teman rahasia kalian ke web HMJ Dharma Duta. Tapi jangan lupa pilih opsional kanal speak up ya sekarang sebelum crush kalian diambil orang. Oke, yuk kita cus kembali pembahasan utama. Jadi mulai dari dasar dulu ya, apa itu aturan 5 detik sih? Nah, itu kepercayaan umum bahwa makanan yang jatuh ke lantai jika diambil dengan cepat atau kurang dari 5 detik dianggap masih aman untuk dimakan. Tapi, sebuah penelitian dari Rutgers University menunjukkan hal yang berbeda. Wah, apa yang mereka temukan? Nah, mereka bersama tim meneliti berbagai macam makanan seperti semangka, roti, permen kenyal, dan berbagai permukaan keramik seperti keramik stainless steel, kayu, dan karpet. Mereka juga pakai bakteri model, bukan patogen berbahaya, tapi representatif, sebagai simulasi kemungkinan kontaminasi. Dan hasilnya itu gimana sih? Nah, hasilnya mengejutkan banget, Dew. Mereka menemukan bahwa bakteri dapat loncat ke makanan dalam waktu kurang dari 1 detik, ketika makanan menyentuh permukaan keramik. Artinya, kontak saja sudah bisa cukup untuk kontaminasi. Tidak perlu tunggu sampai 5 detik. Jadi 5 detik itu bukan jaminan untuk aman ya? Nah, tepat banget. Lebih dari itu, mereka mencatat bahwa faktor yang paling mempengaruhi kontaminasi bukan cuma waktu kontak, tapi juga kelembapan makanan. Jadi, semakin basah, semakin mudah bakteri berpindah, dan jenis permukaan lantai tersebut. Misalnya permukaan karpet atau keramik bisa jadi berbeda ya hasilnya? Benar. Menurut studi itu, karpet punya tingkat transfer bakteri lebih rendah dibanding keramik atau stainless steel. Tapi tetap bukan berarti aman 100% ya. Tapi kalau begitu, kenapa banyak orang tetap percaya aturan 5 detik itu? Nah, kemungkinan besar karena faktor kebiasaan atau rasa sayang pada makanan, apalagi kalau makanan itu mahal dan enak. Dan juga karena orang sering belum tahu hasil penelitian. Tapi sains menunjukkan bahwa secepat makanan menyentuh lantai, transfer bakteri bisa terjadi. Jadi bukan soal waktu, tapi soal kontak, kondisi makanan, dan kebersihan lantai ya?
Betul, prinsip kebersihan makanan yang baik, jika makanan jatuh, terutama di lantai yang kita nggak yakin kebersihannya, lebih aman dibuang daripada ambil resiko. Kalau kita anggap makanan jatuh sebagai masih suci, cuma karena cepat diangkat itu, kita didasari mitos, bukan sains. Menurut kamu, ada kondisi di mana makanan jatuh itu bisa relatif aman? Menurut studi itu, makanan yang sangat kering dan permukaan lantai yang bersih serta kontak pendek punya risiko lebih kecil dibandingkan makanan basah di lantai yang kotor. Tapi tetap peneliti bilang nggak ada waktu aman yang valid secara universal. Jadi istilah masih suci itu terlalu sederhana ya untuk jadi patokan. Iya benar, kalau kita benar-benar peduli kebersihan dan kesehatan, kita harus paham bahwa sains lebih kompleks daripada mitos sehari-hari. Kesimpulannya, Sobat Talkers, mitos jatuh 5 detik itu masih suci atau tidak, itu sudah banyak dibantah oleh peneliti ilmiah termasuk dari Rutgers University. Resiko terkontaminasinya bisa terjadi seketika makanan menyentuh lantai. Nah, jadi daripada nutrisi atau rasa makanan, yang harus kita peduliin pertama yaitu kebersihan. Kalau makanan jatuh di lantai yang kita nggak yakin bersih apa enggak, mending dibuang daripada kita ambil resiko. Nah, semoga dari obrolan ini kita bisa jadi lebih sadar dan lebih bersih dalam makanan ya. Jangan asal ambil makanan jatuh cuman karena mitos. Nah, betul itu. Tapi Dewi, aku mau curhat nih. Kan kelas aku ada rencana mau jalan-jalan buat tahun baruan dan rencananya tuh mau bikin banner yang lagi viral di sosmed. Oh, yang kayak ada foto kita-kita itu ya? Nah, betul banget. Kira-kira kamu tahu nggak sih tempat cetak banner yang berkualitas dan harganya tuh masih cocok buat kas kita yang nggak seberapa ini? Tenang Bung, aku ada rekomendasi tempat cetak banner yang hasilnya bagus, berkualitas, cepat, dan tentunya murah Bung. Yaitu ada di Raya Printing, tepatnya di Jalan Pemuda 2, Senggerahan, Giripurwo, Wonogiri. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di Google Maps aja ya, udah lengkap ada nomornya yang bisa kalian hubungi. Wah, oke, terima kasih ya Dewi. Ntar aku kasih tahu nih ke anak-anak kelas aku. Nah, jadi cukup sekian episode kali ini. Aku, Dewi, dan partnerku, Aku Bunga. jangan lupa like, komen, dan follow supaya nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai jumpa di Dharma Talk selanjutnya ya. Ngobrol asik, nambah ilmu. Bye!